Terima kasih Anda kembali di debat terbuka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2020. Kami akan langsung lanjutkan sesi debat ini dengan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan pertama untuk kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Untuk Pak Toha dan Pak Ade, luar biasa. Tadi komitmennya untuk membuat Kabupaten Wirausaha. Sejalan dengan program dari pasangan nomor 4, Pilar, kami punya program Pilarpreneur di mana mulai dari kepemimpinan pasangan Levi Gilar dari 2001 sampai 2026, setiap pelaku UMKM, tukang cilok, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang seblak, tukang karedok, semuanya akan kami bina. Moal diantepkan. Menurut Bapak, bagaimana pembinaan selama ini dan menurut Bapak bagaimana pembinaan untuk UMKM kita yang kecil-kecil seperti itu ke depan? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gilar. Sebetulnya gampang buat kami karena memang dari dulu kita selalu banyak menerima aspirasi bagaimana para tukang cilok, tukang bakso, tukang lotek dan segalanya itu mereka itu adalah pengusaha yang di tingkat rendah. Tetapi sayang lagi-lagi pemerintah itu hanya berbicara di tingkat atas. Ini yang harus kita perbaiki dan kita benahi sampai ke arus bawah, ke arah pengguna manfaat, bukan hanya berpikir di level tengah dan ke atas saja yang bisa mereka menikmati. Akhirnya para UMKM kita seolah tidak diperhatikan. Apalagi terjadi dengan kondisi Covid itu banyak yang sangat kehilangan masalah pekerjaan seperti itu. Terima kasih Kang Gilar. Dan ini kalau semua paslon tidak mengarah kepada entrepreneur, maka itu keluar dari konteks RPJP. Karena fokus RPJP kita fase terakhir ini itu adalah bagaimana kemandirian ekonomi yang berbasis potensi lokal. Makanya penguatan tadi kami tidak secara detail merinci seperti yang tadi disampaikan dari paslon nomor 4, tapi kami wujudkan dalam satu kalimat Cianjur jadi Kabupaten Wirausaha. Di sana otomatis secara keseluruhan mindset kita akan ke sana. Mindset kita bukan hanya budgeting APBD, tetapi bagaimana jiwanya dibangun mental wirausaha. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk Haji Oting yang terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya sebagai salah satu pemuda desa di Cianjur dari Bojong Picung, Pak, sekolah harus jauh-jauh ke Korea gitu Pak ya. Nah, bagaimana kiat Bapak agar para pemuda desa ke depan bisa sekolah tinggi-tinggi dan itu enggak harus jauh-jauh gitu Pak. Itu ayah ustadz, ayah sepuh gitu mah Pak. Nah, kita pengen ada di Cianjur. Bagaimana cara meningkatkan itu? Tetapi sayangnya justru Kedinasan Pendidikan Cianjur penuh dengan catatan-catatan. Ya, bagaimana naik jabatan, bagaimana pengangkatan, mutasi, penempatan dan seterusnya dijual belikan. Dan bahkan korupsi terakhir juga itu di bidang pendidikan. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Terima kasih. Sejak saya diangkat jadi Kepala Dinas Pak, saya sudah mereformasi birokrasi pegawai Pak. Di sana yang namanya mutasi guru tidak pakai lagi duit. Bahkan ada yang orang ngasih duit saya lempar Pak, betul Pak, memang gitu kan. Dan saya juga terus terang ke Pak Herman mengatakan Pak, saya akan mereformasi birokrasi di Dinas Pendidikan, insya Allah berhasil. Sekarang tidak ada lagi main duit, semuanya tidak ada. Dan semuanya yang namanya pendidikan sampai ke jenjang bawah, dan saya mengatakan bahwa semua guru honorer akan saya gaji dan akan diberikan SK Bupati. Ya, di samping itu nanti sekarang juga ada KUKM yang sebesar 30.000 satu orang 5 juta. Dan untuk meningkatkan itu semuanya ada di dalam visi dan misi kami memang untuk meningkatkan IPM kita lebih tinggi lagi
pernah mengatakan juga usul ke Pak Herman bahwa ada IPM atau pesantren akan dijadikan boarding school kecuali pesantren salafi yang tidak bisa. Insya Allah kalau menjadi boarding school berarti mereka bisa mendapatkan biaya operasional dan para kiai tidak susah lagi untuk mencari uang, membiayai pesantren. Insya Allah dan pesantren salafi apabila mereka mau akan dimasukkan PKBM sehingga pada saat mereka keluar mau jadi kiai boleh, mau jadi pegawai punya ijazah dan plus diberikan keterampilan kalau mau jadi wira swasta mereka sudah punya keahliannya. Baik Pak, terima kasih. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kami berikan kembali kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 memberikan pertanyaan kali ini kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Paslon nomor 3 yang saya hormati, salah satu kepentingan kita untuk menggerakkan ekonomi adalah membangun daya saing ekonomi dan daya saing investasi. Kalau kita ingin membangun daya saing investasi, maka kita harus mereformasi kelembagaan, adanya kepastian hukum, dukungan kinerja ekonomi daerah, dan yang paling penting adalah kondisi sosial politik. Saya menyaksikan selama Bapak memimpin kurang lebih 2 tahun Kabupaten Cianjur, kita tidak memiliki Perda RT RW, karena Perda RT RW kita sedang direvisi, dan dalam waktu 2 tahun ini Bapak tidak mampu menuntaskan Perda RT RW perubahan itu. Padahal Perda RT RW adalah salah satu pedoman bagaimana kita menggunakan ruang, mengendalikan ruang dan memanfaatkan ruang. Oleh karena itu saya minta penjelasan dari Bapak bagaimana strategi Bapak membangun daya saing investasi dan daya saing ekonomi. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik. Dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Levi atas pertanyaannya. Perda saat ini memang sedang direvisi dan juga kami intent setiap waktu dan bahkan kita sudah menghadap ke Pak Menteri dan juga dengan Bogor sudah selesai, namun saat ini masih terkendala dengan revisi tata ruang Provinsi Jawa Barat. Sehingga ini harus dikolaborasikan dengan Jawa Barat, baru turunannya ke kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kemudian juga menarik mengenai Perda revisi tata ruang, kami ke depan bahwa Perda tata ruang ini akan menjadi alat untuk menarik investasi investor yang masuk ke Cianjur. Kami bahwa tata ruang ini akan dipublikasikan dan akan dimunculkan di website-website dan akan juga ditempel di ruang-ruang terbuka sehingga nanti ke depan bahwa investasi apapun di Cianjur akan sesuai dengan tata ruang. Sehingga ke depan tata ruang ini tidak akan mengalami revisi-revisi seperti sekarang. Kita akan buka ke publik sehingga masyarakat Cianjur, masyarakat luas dimanapun akan melihat potensi-potensi yang ada di Cianjur. Karena apa? Kita butuh potensi-potensi yang masuk Cianjur untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cianjur. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kini saatnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh pasangan calon lainnya. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1, nomor 2, dan nomor 3 atas jawabannya. Saya memberikan apresiasi dan kami pastikan bahwa ke depan salah satu strategi yang akan kita lakukan dalam rangka mengembangkan Cianjur sebagai kawasan pertanian, tetapi pada satu sisi kita mengembangkan juga industrialisasi. Kita akan bekerja keras membangun daya saing investasi di Kabupaten Cianjur. Saya pastikan investasi di Kabupaten Cianjur transparan, tepat waktu dan ada kepastian hukum, dan kami akan membuat zona industri kawasan industri besar di Kabupaten Cianjur, dan kami pastikan dalam 5 tahun ke depan kami akan membuka 100.000 lapangan pekerjaan sektor formal untuk para generasi muda di Kabupaten Cianjur yang menginginkan lapangan pekerjaan baru. Selain itu kami juga akan terus bekerja keras menumbuh kembangkan wirausaha dan pertanian agar kita pada satu sisi mengembangkan industrialisasi, tetapi pada sisi lain kita tetap menjaga dan memberdayakan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi memberikan pertanyaan untuk pasangan calon lainnya akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya kami berikan 45 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Saya langsung saja kepada
Bapak Haji Oting dan Pak Haji Wawan, apa yang menjadi kelebihan serta inovasi yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat Cianjur jika terpilih nanti? Yang pertama. Baik, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, kita satu waktunya dulu. Ya, dipersilakan Pak, waktunya kami mulai. 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon nomor HD. Jadi kaitan pemerintahan kami nanti, kami sudah bisa membuat bahwa urusan pemerintahan itu urusan kami, urusan keumatan itu akan kami serahkan kepada ulama, kepada kiai. Jadi di sini jelas antara tugas umaro dan tugas ulama itu kami sudah sepakat dengan para ulama di Cianjur seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan program-program keumatan dan program-program kerakyatan, kami sudah jelas bahwa pertama adalah akan menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan atau pekerjaan buat masyarakat 100.000. Terus ada UMKM 30.000 UMKM. Di situ ada alokasi anggaran per tahun 5 juta. Terus yang selanjutnya itu juga kami karena untuk meningkatkan layak hidup rakyat Cianjur akan membedah 20.000 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Kalau di breakdown itu satu desa sekitar 50 rumah tidak layak huni. Setelah mereka layak huni, mereka juga akan berusaha dengan tenang dan mengurus dirinya dengan sehat walafiat. Begitu Pak Toha dan Pak Ade. Mangga Pak Bupati Temah. Tambahannya para petani di Cianjur mungkin tidak lagi gagal panen karena semua petani yang rawan longsor itu akan diasuransikan sehingga para petani tidak akan ada gagal panen lagi. Yang kedua bahwa para pedagang itu akan diberikan edukasi bagaimana. Baik, terima kasih Pak, waktu sudah habis. Pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Masih tetap pertanyaan yang sama. Apa yang menjadi kelebihan Pak Haji Herman dan Pak TB Mulyana serta inovasi yang terbaik yang dapat diberikan kepada masyarakat Cianjur ke depan nanti? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3 dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Sesuai dengan visi dan misi yang kami sampaikan bahwa saya dan mantan dari pegawai dinas PU tentunya kami akan memberikan sarana dan prasarana jalan yang mantap dengan program 1000 km jalan beton. Insya Allah dengan pembuatan jalan, ekonomi akan lancar, pendidikan akan lancar, dan juga kesehatan akan lancar. Sehingga mudah-mudahan dengan infrastruktur yang sedang kami bangun, 1000 km jalan beton, ditambah pertanian, ekonomi, dan Cianjur Caang, insya Allah ini akan memberikan hadiah yang terbaik untuk warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang saya banggakan dan saya cintai. Tambahan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya masih ada Pak, mungkin ingin menambahkan? Cukup, baik. Selanjutnya dipersilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktunya 45 detik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk kasih sayang saya sama teman kerja dulu, Kang Levi gitu kan. Kita sama-sama di Dewan juga, sama-sama tahu perjalanan Dewan. Pertanyaannya masih tetap sama. Ya. Apa yang akan menjadi kelebihan serta inovasi yang terbaik yang dapat diberikan kepada Kabupaten Cianjur berikutnya? Itu saja Kang Levi. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 4 diberikan waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ade, temannya Pak Levi ya. Karena sekarang Kang Levi sudah menjadi teman saya, sahabat saya, kami sudah sehati sejiwa, maka izinkan temannya menjawab pertanyaan untuk temannya. Insya Allah Levi Gilar nomor 4 Pilar adalah pasangan satu-satunya yang kombinasi dari Kidul dan Kaler, Cianjur Selatan, Cianjur Utara. Ini menjadi kelebihan kami sehingga masyarakat orang Kidul tong Salempang, masyarakat orang Kaler tong Cangcaya, semua punya ada wakilnya. Kami disukai oleh para pemuda, digemari oleh ibu-ibu,
dan dibanggakan oleh para orang tua. Jadi kami adalah pasangan yang cocok untuk menghadirkan harapan baru bagi masyarakat di Cianjur Baru nanti Anu Barokah Tur Maju. Dukungan dari masyarakat alhamdulillah luar biasa hari ini karena seluruh masyarakat Cianjur menginginkan perubahan. Dan sekali lagi yang paling membedakan dari LEPI Gilar ke depan adalah sebuah komitmen untuk betul-betul melaksanakan janji, visi, misi, dan program. Karena jika tidak dilaksanakan visi misi yang bagus-bagus dari semua pasangan calon ini, percuma saja nanti, ataupun kalaupun terlaksana jika tanpa ada agenda besar yaitu untuk membersihkan korupsi di pemerintahan atau birokrasi yang menikmati hanyalah kalangan pejabat dan kalangan birokrasi. Gilar dan LEPI insya Allah berjanji bahwa dalam 2,5 tahun kami akan mewujudkan perubahan, jika tidak kami mundur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kami berikan kesempatan kembali untuk memberikan komentarnya dari seluruh jawaban yang telah disampaikan. Waktunya 1 menit Pak, dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya baik, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan, atas kelebihan dari masing-masing paslon dan juga inovasi-inovasinya. Kami yakinkan pasangan HD ini independen, tanpa beban. Kita tidak ada intervensi politik dari pusat, partai, tetapi kami yakinkan bahwa apa yang menjadi kelebihan paslon-paslon, 3 paslon ini, kemudian inovasinya, kami akan rangkum semuanya menjadi sebuah kebijakan untuk Cianjur HD. Ya. Dan kami, makanya tadi kami kedepankan, ada Kabupaten Cianjur jadi Kabupaten Wirausaha, Kabupaten Cianjur menjadi Kabupaten Pesantren. Ya. Kemudian Kabupaten Cianjur juga pemerintahan yang melayani. Ya. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan program-program sosial dan sebagainya, saya pikir kami tidak perlu banyak-banyak kartu, kami cukup 1 kartu saja. Kami cukup 1 kartu saja. Dengan 1 kartu saja, insya Allah HD nggak apa-apa menang tipis juga. Yang penting dilantik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur 2020 atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya kami akan sampai pada segmen pemuncak, yakni di mana seluruh pasangan calon nantinya akan menyampaikan closing statement-nya masing-masing. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.